Ya baik, terima kasih Pak Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi diskusi dan sesi pemaparan materi. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Hendra Jaya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Baik Bapak Ibu, materi kita pada hari ini yaitu pekerjaan jalan beton, di mana narasumber akan menyampaikan paparan materinya sekitar 30 menit, lalu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya buka 3 atau 4 sesi pertanyaan. Untuk itu langsung saja Pak narasumber, silakan Pak Hendra Jaya Pak melakukan pemaparan materi dan perkenalan dulu Pak. Silakan Pak. oke. Terima kasih, Mbak Ambar, atas kesempatan saya untuk menjadi narasumber untuk dengan materi pembuatan jalan beton. Terutama saya terima kasih kepada Ketua Umum kita Pak Reza. Sudah beberapa kali saya diajak untuk menjadi narasumber di uh, Ataksi ya. Oke. Dengan materi siapa? Saya yang Silakan dibantu untuk di-share screen materinya Bapak ini. Oke. Sebentar kepada para hadirin di sini semua, mohon sabar. Pak kabar Pak Nuris Siwan. Oh baik Pak, baik, baik. Semoga lancar Pak. Ya, Amin. kita ya. Baik Pak, kabar baik. Baik Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Izin Pak narasumber. Apa di sini aja? Bisa. Bisa. Sebentar. Bukan. Mohon izin ya Pak narasumber lagi disiapin Pak. Baik Mbak Ambar, saya tuh ditunggu. Makasih. Siapa? Kita akan membuat jalan cor beton dengan konstruksi yang kokoh. Pertama, langkah pembuatan jalan beton. Awal kita harus melakukan pemadatan atau pengerasan di permukaan tanah yang akan dicor dengan alat berat. Kemudian diatur ketinggian yang akan dicor dan harus dibersihkan dari kotoran kayu atau bebatuan yang kira-kira mengganggu untuk pengecoran. Lanjut. Tahap kedua, langkah kedua, pemberian fondasi untuk beton. Dalam lapisan tanah, sebagian tanah uruk dilapisi makadam dengan ketebalan 30 cm. Dan pecahan ini ukurannya lebih kecil untuk fondasi rumah. Maksudnya adalah untuk lebih kecil daripada untuk batu-batuan yang besar. Kurang lebih sekitar berapa mili gitu. Selanjutnya diberi lapisan sirdam dengan ketebalan yang sama. Lapisan batu
dan kerikil ini dapat mengisi celah makadam dan menjadi tertutup rapat. Lalu padatkan lapisan tersebut dengan vibrator beton atau stamper. Lanjut. Langkah ketiga, membuat landasan cor beton. Dalam pembuatan setelah diberikan lapisan fondasi, kemudian ditutup dengan hamparan plastik untuk sebagai penutup lapisan cor beton. Agar cor beton tidak meresap ke dalam tanah, tujuannya agar pemasangan beton lebih kuat dan sempurna. Lanjut. Keempat, langkah pemasangan kerangka beton. Di atas lapisan plastik, barulah dibuat lapisan beton decking atau untuk menjadi penyangga wirmes atau kerangka besi tulang beton. Pemasangan besi beton menggunakan ukuran 8 mili dengan dibentuk huruf S agar lebih kuat untuk diikatkan kepada tulang beton. Lanjut. Tulang beton tersebut dibentuk memberikan batasan dan juga untuk mengikat wirmes lapisan bawah dan atas. Langkah kelima, proses pengecoran berikutnya adalah proses yang paling penting. Pengecoran dilakukan dengan adukan beton yang berkualitas dengan ukuran yang sudah diperhitungkan. Lakukan proses pengecoran dalam suasana yang cerah agar dapat mengering dengan cepat. Tutup hasil pengecoran dengan hamparan plastik atau bekas karung boni di permukaan yang sudah dicor. Lanjut. Belum. Balik lagi. Lipat. Ke-6 belum, Pak. Ke-6 belum. 6, ada 6. Demi terus. Ada geser, ada. Nah, kelima ini. Ini kelima, ke-6 ada, Pak. Ya, ada ya. Ya, oke. Dengan demikian maka proses pengerasan pembetonan akan berbentuk dengan sempurna. Setelah agak mengeras maka baiknya permukaan dibentuk supaya rata dengan mesin roller. Jadi jalanan akan lebih nyaman untuk dilalui. Lanjut. Di sini cara pengerjaannya, pengecoran secara bersinambungan dan tidak boleh terputus karena harus mengejar dengan suasana cuaca yang supaya cepat kering. Lanjut. Ini perataan supaya jalan itu bagus dan dapat dilalui nanti setelah kering bagus dan tidak bergelombang. Lanjut. Keenam, langkah terakhir adalah proses pemadatan beton. Proses pemadatan beton yang terakhir sebelum jalan dapat digunakan, pastikan terlebih dahulu bahwa betonnya cukup keras untuk dilalui kendaraan. Lalu menggunakan air untuk menyiram beton selama kurang lebih di sini 23 hari ya, seharusnya 14 hari. Seharusnya 21 hari kalau bisa. Berturut-turut hal ini digunakan agar beton tidak dehidrasi atau kekurangan air pada lapisan beton yang harus diproses. Maka lambat laun beton yang mengeras akan terbukti kuat dan kokoh. Lanjut. Demikian materi pembuatan jalan beton yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra Jaya atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi diskusi. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber kita. Ya, saya ingin bertanya. Nursiwan. Silakan Pak Nursiwan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ambar. Apa yang disampaikan tadi oleh pembawa materi cukup jelas
memang beton ini untuk jalan beton itu perlu kita pakai, kita pergunakan di saat tanahnya jelek atau tidak baik. Misalnya di daerah rawa, daerah Sumatera, daerah Lampung, Indralaya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk dasarnya kita harus rapikan dulu pondasi. Pondasi itu bisa juga dari kaitan dengan CBR-nya, kaitan dengan CBR, California Bearing Ratio, itu paling tidak sekitar 3-4% minimal. Jadi idealnya 6%, baru kita bangun jalan di atasnya dengan subgrade. Nah, kemudian jalan itu juga sebelum kita bangun, kalau dari lahan-lahan yang ada, itu tentu harus kita bersihkan dulu ya, dari rumput, akar, atau pepohonan, dan lain sebagainya. Jadi beton ini kita buat tentu dengan thickness ketebalan bisa 28, 29, ataupun 30 cm, tergantung kendaraan yang melewatinya, yaitu LHR, lintas harian rata-rata dari kendaraan. Nah, makin sering dia lewat jalan itu di titik itu pada roda kendaraan, itu akan menimbulkan terjadi gelombang, akan menimbulkan penurunan-penurunan. Tetapi karena itu beton konstruksi dengan VC, FC, force concrete sekitar 300 atau 350, itu akan menjadi aman ya. Kita contohnya jalan tol lintas Sumatera dan jalan-jalan tol ke Jawa, dan lain sebagainya. Jadi memang CBR-nya itu sangat menentukan, itu lebih baik dengan CBR yang lebih kecil. Sehingga jalan beton ini perawatan menjadi murah. Dan jalan beton itu sambungan kita buat segmen-segmen dengan thickness yang sudah diketahui tadi, harus kita juga buat dowel ya. Kemudian juga pada hal tertentu kita kasih lapisan lagi, lapisan aus pada waktu-waktu tertentu. Sehingga itu menjadi lebih mudah. Dan jalan beton ini adalah perawatannya mudah dibandingkan dengan jalan-jalan konvensional. Jadi saya ingin menanyakan ke Bapak pembawa ini, kira-kira CBR berapa itu di lintas paling atas ya untuk jalan-jalan yang kita buat? Boleh jalan tol, boleh jalan provinsi atau ke kabupaten. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Mbak Ambar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak narasumber. Silakan Pak, langsung dijawab pertanyaan dari Pak Nursiwan. Oke, terima kasih Pak Nursiwan. Ya, maksudnya conflict based ratio, ya Pak. Kira-kira di sini Pak itu tadi menyebutkan 6% Pak ya, kurang lebih 6%, dan untuk mutu betonnya kira-kira 300 k 300 ya. Berarti untuk rasionya itu sebenarnya kecil sekali kalau 6% Pak ya. Bagaimana menurut Pak Nursiwan? Jawaban saya Pak. Bagaimana Pak Nursiwan? Sepertinya Pak Nursiwan keluar dari grup Pak, sinyal. Oh, sinyalnya ya. Oke. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Kalau masalah tadi itu Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Konkret. Tema kita pada hari ini yaitu pekerjaan jalan beton. Baik, Bu. Assalamualaikum. Saya Siap. dari Sumatera Barat. Yurizal dari Sumatera Barat. Pak Yurizal. Mau konfirmasi masalah ketebalan, Mbak. Kita kan tadi katanya kan ada yang 28 cm, 30 cm. Dasar kita memilih tebalnya itu kira-kira dari mana, Pak? Dan dari paparan tadi kan ada 8 mili besi. Kalau kita tarik cobanya ke gedung gitu Pak, kita kan ada momen, makanya nanti dapat momen tarik, momen tarik dan momen tekan, itu mengakibatkan dapatnya besi berapa gitu. Apakah di jalan seperti ini kita juga demikian perhitungan besinya Pak? Terima kasih sementara dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Yurizal. Ya. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab Pak. Terima kasih Pak Rizal. Saya coba menjawab ya. Maksudnya ketebalan dari besi konkretnya itu ya. Iya betul Pak.
Ya, Tebalnya kan biasanya kan kalau umpamanya kita kan membuat plat beton gitu Pak, ya, yang oke. lantai gitu kan. Kita kan Betulnya berdasarkan untuk momen ketebalan dapat beton. ketebalannya gitu. Apakah di jalan ini yang jadi pedoman untuk ketebalan itu apakah kekerasan jalannya atau beban yang mobil yang lewat nanti Pak? Ya sebenarnya dari ketebalannya Pak dan pengerasan jalannya. Kalau untuk mobil kendaraan liwat kan sifatnya dinamis, tidak rata-rata semua. Dan Ya, hanya kita memberikan rambu-rambu bila mana ada ke mobil melalui yang lebih daripada kekuatan beban, umpamanya untuk K300 di situ atau K250 itu kan kemampuan jalan itu terbatas Pak ya. ya. Oke. Dan mungkin juga kita juga ada ketentuannya untuk apa diameter besi itu juga ya kita perhitungkan juga Pak Yusuf. Ya. Oke. Baik, Oke. cukup ya Pak Yurizal. Ya, sementara dulu Bu Ambar. Baik, terima kasih Pak Yurizal. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Silakan bagi para peserta yang lain yang sudah bertanya, jangan bertanya lagi Bapak Ibu. Ditunggu pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu Ambar. Silakan Bapak. Pak Hendra, izin bertanya nih Pak. Silakan. Untuk jalan-jalan beton yang baru dirintis misalnya, untuk daerah-daerah rawa itu ada treatment khusus nggak ya Pak? Untuk biar tidak mudah rusak atau ambles gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke. Langsung Pak, Langsung dijawab. dijawab ya. Pak siapa tadi? Pak Yopi. Oke. Betul. Masalah treatment atau perawatan untuk jalan itu sebenarnya pada awalnya pembuatan kita harus lihat formula atau dari fungsi tanah dan kedalaman fungsi tanah untuk pengecoran beton itu dengan kondisi tanah yang berbeda dan masalah sorry ya sebentar. Coba diulangi tadi pertanyaan. Mohon diulangi lagi Pak pertanyaannya. Untuk jalan perintis yang baru nih, misalnya di Kalimantan program nasional jalannya berawa gitu. Nah, untuk membangun jalan agar tahan lama ini perlu treatment khusus nggak di bawahnya atau prakonstruksinya itu pakai apa ya? Biar lebih tahan lama daripada tanah-tanah di Pulau Jawa kan lebih keras dia ya. Kalau di Riau, di Kalimantan tuh banyak yang tanah yang ambles seperti karena banyak bekas akar atau air di bawahnya itu. Betul, Sekian gitu Pak. Pak Yopi, saya baru jelas tadi, agak terputus masalahnya tadi. Oke, untuk treatment dalam arti kata treatment kan sebelum pekerjaan itu kita harus lihat kondisi tanahnya tersebut ya. Apakah tanah itu mengandung bebatuan atau akar-akar dari pohon atau harus kita perbaiki dulu, dibersihkan dulu, di treatment istilahnya di sebelum kita mengadakan pengurukan atau pembuatan jalan itu sebelum diberikan bebatuan kita harus lihat keadaan permukaan tanah tersebut dan juga kita lihat juga kemampuan dari tekanan tanah kita harus lihat juga untuk permukaan tanah yang perlu kita lihat. Kita juga hanya bukan sebagai pekerja jalan, kita harus mengerti dengan lingkungan, dengan AMDAL atau dengan orang-orang geodesi apakah mampu jalan apalagi di daerah itu mampu untuk menerima beban namanya dengan beban kendaraan berat atau ringan kita harus
campuran untuk pembuatan beton harus kekhususan ada tersendiri gitu, Pak Yopi. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih jawabannya, Pak Hendra. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan kepada para peserta. Izin. Mungkin Adri Yuda. Ada Pak dari Pak Rahmat ini bertanya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan jika kita melakukan satu uji kepada tenaga ahli, ada salah satu dimensi kompetensi yang disebut contingency management skill, artinya problem solving, seorang tenaga ahli harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di lapangan, Pak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi apabila kita menghadapi satu kondisi-kondisi tanah yang berbeda-beda gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nursiwan, tentu kan ini menyangkut kepada cost atau biaya. Misalnya tadi dikatakan apakah itu CBR atau Senkon dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengatasi biaya yang berlebihan terhadap penyelidikan tanah di atas tanah yang memang bermacam-macam berkontur dan berjenis berbeda-beda. Nah, itu lalu kemudian standarisasi tes baik itu CBR atau Senkon itu per titik berapa jaraknya. Lalu kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan kita juga ingin katakan biasanya kan kita juga menghadapi tenaga ahli atau para tenaga lapangan itu kan tentu juga harus memiliki satu kemampuan yang berdimensi kompetensi, yaitu transfer skill atau katakan pengembangan daripada teknologi. Gitu. Apakah, nah isunya kalau di jalan beton itu memang kan jauh lebih mahal daripada jalan aspal, dan memang di perawatan lebih praktis, tetapi untuk biaya lebih mahal daripada pekerjaan jalan aspal. Memang juga pengerjaannya juga praktis. Kemudian bukan tidak ada masalah di lapangan. Nah, apakah selain daripada pada saat pengecoran jalan, apakah ada alat yang lebih canggih? Kalau sekarang kan kalau saya lihat tadi gambarnya itu kan ada vibrator. Lalu kemudian ada mobil molen semen gitu. Nah, apakah ada teknologi terbarukan terkait dengan pelaksanaan pengecoran yang berdampak kepada efisiensi waktu dan cost? Terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat. Boleh Pak Hendra langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat Effendi. Saya coba jawab Pak ya. Waduh, banyak sekali nih pertanyaannya. Dua pertanyaan. Yang satu masalah khusus untuk tenaga ahli dalam pengecoran ini tadi ya dimaksud. Yang pertama tadi mengenai
tenaga ahli Pak ya, lisensi mengenai kompetensi mengenai untuk pengecoran jalan tadi Pak ya. Kalau menurut saya apabila biasanya Pak ya, kalau lihat begitu kita harus memang untuk mengerjakan satu pekerjaan tadi yang sesuai dengan Pak Nursiwan paparkan tadi, juga saya mengikuti dengan aturan tadi dengan bentuk tanah yang berbeda. Sebelum kita mengerjakan biasanya kita berhubungan dengan lingkungan dulu Pak. Lingkungan atau kita kaitkan dengan orang-orang walaupun kita di bidang sipil untuk pengecoran jalan, kita harus berhubungan dengan MK, manajemen konstruksi, kaitannya dengan lingkungan. Terutama tadi Pak Rahmat minta penjelasan apa yang harus diperbuat untuk mengerjakan suatu pekerjaan jalanan itu. Supaya lebih kompeten kita mengetahui bahwa jalan itu akan dibuat, maka kaitannya kalau kita kaitan dengan anggaran, memang anggaran besar kalau kita tidak ikut sertakan lingkungan, Pak. Umpamanya dengan AMDAL, ya, AMDAL lalin atau bagaimana, dan lingkungan tersebut untuk mengetahui bagaimana kita membuat jalan tersebut supaya lebih efisien dan mengetahui harus berbuat bagaimana untuk membersihkan jalan tersebut, Pak. Begitu, Pak ya. Yang pertama, kedua mengenai tadi kalau nggak salah pertanyaan kedua apa ya tadi Pak? Apakah ada teknologi terbarukan terkait dengan metode pekerjaan pengecoran Pak? Oke, metode. Oke. Baik itu dari alat kah atau Metode. apakah? Nah itu metode pembuatan yang lebih efisien itu menggunakan alat berat biasanya Pak Rahmat ya, lebih cepat dan lebih akurat. Itu perhitungannya ada tersendiri biasanya dengan para ahli pembuatan pengecoran jalan Pak ya, Pak Rahmat ya. Itu ada alat berat itu namanya juga mungkin nanti harus saya pelajari, mohon maaf ini di sini untuk alat berat itu kalau nggak salah lebarnya kurang lebih sekitar alat itu namanya apa ya kalau nggak salah untuk pengecoran itu bukan vibrator kalau nggak salah Pak ya. Vibrator pemadatan. Nah, itu pengecorannya itu namanya TC kalau nggak salah, sorry Pak, kalau nggak salah TC 5000 kalau nggak salah saya baca Pak, sorry maaf kalau nggak salah Pak Rahmat ya. Itu lebarnya kurang lebih antara sebentar Pak Rahmat. Oke. Kurang lebih lebarnya itu untuk hamparan untuk pengecorannya itu antara 7 atau 8 meter lah kurang lebih itu Pak. Itu sesuai dengan bentuk jalan. Itu alat Windsor. Nah, finisher menggunakan alat berat namanya finisher Pak. Mungkin begitu Pak Rahmat. Sorry, saya tambahkan lagi di situ pada waktu pembuatan itu juga itu harus mengetahui jenis-jenis beton itu juga harus yang mutunya tinggi terutama. Gitu Pak Rahmat. Ya, ya baik Pak. Terima kasih penjelasannya dan memang tujuan saya untuk bertanya adalah untuk mendapatkan satu hasanah tanya jawab yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan kita, terutama organisasi kita Ataksi Pak, gitu. Yang sama-sama kita ketahui, terutama untuk para asesor, bahwa ada satu dimensi kompetensi yang memang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berunsur kontingensi, manajemen skill, dan transfer skill Pak, yang diwajibkan kita dapat materi uji kompetensi. Saya kira mungkin untuk teman-teman juga, khususnya asesor, jika ingin bertanya, ya
tadi mohon diperhatikan terkait dengan dimensi-dimensi yang tadi saya sampaikan. Gitu Pak Hendra, biar ya paling tidak kita mendapatkan satu ilmu-ilmu yang baru Pak. Gitu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya juga Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat Effendi, dan saya juga menambah sedikit masukan juga tadi dengan adanya sharing Bapak juga. Oke, terima kasih Mbak Ambar. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya Pak. Baik, Bapak Ibu, izin Bapak narasumber, saya tutup di sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Hendra Jaya, atas paparan materinya, Pak. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan tadi penyelenggaraan yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke